wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, kelas 12 Akuntansi Keuangan Lembaga 1. Di sini saya akan membacakan teks editorial yang bertema RUU Cipta Kerja dengan judul Pendidikan dalam UU Cipta Kerja. Jumat 16 Oktober 2020 ada berita tentang pendidikan dalam konteks RUU Cipta Kerja yang disetujui oleh DPR dan pemerintah untuk disahkan menjadi undang-undang. Ada pandangan bernuansa keberatan atas pengaitan pendidikan dengan usaha komersial. Menurut Guru Besar Universitas Negeri Jakarta Hafidz Abbas, negara ini lahir karena memperlakukan pendidikan bukan sebagai alat komersial. Kekhawatiran Profesor Hafidz merujuk pada paragraf 12 RUU Cipta Kerja yang menyebutkan ayat 1, pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Kita sepandangan, prinsip dasar pendidikan adalah upaya untuk menghasilkan insan unggul Indonesia yang selain berkeahlian baik juga berkarakter luhur. Namun, dalam perjalanan penyelenggaraan pendidikan, kita juga mengamati bahwa untuk mencapai tujuan itu dibutuhkan biaya yang sangat makin lama makin besar. Dalam peribahasa Jawa disebutkan, jar basuki bawa bea, keunggulan itu adalah ongkosnya. Di Indonesia, pendidikan diselenggarakan bersama antara sekolah negeri yang didanai pemerintah dan sekolah yang diselenggarakan badan swasta. Keduanya mengemban misi dan idealisme sama, tetapi jalur praksisnya berbeda. Juru bicara Tim Kajian Akademis RUU Cipta Kerja Federasi Guru Independen Indonesia, Halimson Redis mengamati, saat ini masih ada sekolah swasta di pinggiran negara fasilitas minim dan kesejahteraan guru terabaikan. Terhadap pengamatan itu tersirat kesan pertama, oleh sebab keterbatasan dan harus menjunjung idealisme, sekolah sulit berkembang karena dikelola dengan manajemen non-komersial. Namun, dipandang dari sisi lain, kedua bisa juga ditarik kesimpulan. Menurut ilmu manajemen, sekolah yang masih berfasilitas dan berkesejahteraan minim ini belum terkelola dengan baik atau dengan manajemen profesional. Kita belajar dari sekolah dan perguruan tinggi di luar negeri yang mempunyai reputasi bagus. Uang kuliah per tahun bisa mencapai lebih dari $50.000 AS atau sekitar 750 juta. Sekadar melihat biayanya, kita bisa serta-merta menyebut itu sih sudah terlalu komersial. Namun, kita paham, reputasi atau mutu dibangun dengan menggaji guru, dosen, dan guru besar dengan baik. Segala sesuatu mesti sepadan dengan hasil yang ingin dicapai. Anda memanen apa yang Anda sampaikan. Menyongsong revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan merebaknya aplikasi teknologi baru seperti kecerdasan buatan, mahadata, juga internet, untuk segala dibutuhkan laboratorium baru dengan investasi tidak kecil. Sekolah dan perguruan tinggi negeri bisa mengandalkan dana dari pemerintah, tetapi sekolah dan perguruan tinggi swasta harus memutar otak untuk mencukupi kebutuhan yang ada. Kita sepandangan, prinsip dasarnya pendidikan tidak dikomersialisasi. Namun, kita perlu realistis menyikapi kebutuhan, justru untuk membuat pendidikan di Indonesia tetap unggul, berdaya saing, dan mencapai tujuan yang secara mandiri. Penerapan manajemen yang jitu efektif tanpa terkesan komersial dibutuhkan untuk pendidikan yang unggul. Demikian
teks editorial yang saya bacakan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.